ya. Oke. Saya mau tanya ya Pak Jamal Dodi, apakah Iya. dulu nggak pernah baca nggak itu yang Quran surat 3 ayat 55? Belum Pak, Yang belum Pak. Ali Iya, Imran kita ayat 55. iya kita kan dulu ngaji pun Pak, mana tahu artinya pada masa sekarang Tidak tahu kecil artinya kan. ya ikhwah. Oh, nggak tahu artinya ya. Iya, Oh. mana tahu kita sekarang aja udah dibikin arti. Padahal kan di situ jelas dikatakan. Jadi kalau pengikut Isa Al-Masih itu kan di atas orang kafir, Pak. Oh, iya iya iya. Iya, itu saya baca sedikit-sedikit di situ. Jadi para pengikut Isa, jadi derajatnya itu di atas orang kafir. Nah, berarti Memang kalau ayat-ayat begitu dulu kita kurang tahu, Pak. Paling kita yang tahu yang kalau ustadz kita dulu bilang-bilang itu atau guru agama kita ya orang kafir masuk neraka. Siapa yang ayat-ayat yang begitu sih. Makanya saya setelah di Kristen ini ada yang berkata Isa Al-Masih kalimatullah gitu ya. Di sini baru kita dulu kurang mengerti kita yang begitu-begitu, Pak. oh begitu ya. Iya, karena memang nggak disingkapkan. Yang disingkapkan yaitu Isa bukan Tuhan ya. Isa udah digantikan gitu-gitulah, Pak. Isa udah digantikan. Oh gitu ya ya. Ya, iya, ayat-ayat begitu. Berarti istilahnya kan selaput ya, ditutup oleh selaput. Sehingga iya kan di terhalangi selaput katanya ya. Tetangga itu kan sebenarnya kalau benar-benar baca dan paham ya, pasti ini ya, pasti terima Isa Al-Masih ya. Iya. Semacam sombong dan penghinaan ya ikhwah kepada umat Islam. Baik, apakah memang betul pengikut Nabi Isa alaihissalam dalam hal ini Isa itu sebagai Tuhan itu derajatnya ditinggikan daripada orang-orang kafir yang dipahami oleh Bapak ini? Ini sebetulnya saya kasihan ya ikhwah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga agak ketawa karena kok seperti itu pemahamannya terhadap Al-Quran yang kemudian dia salah menafsirkan ya ikhwah. Dan dia hanya memahami, membaca Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-55-nya saja dan tidak membaca ayat sebelumnya ikhwah. Padahal di ayat-ayat sebelumnya sudah jelas dikatakan bahwa orang-orang Hawariyun, pengikut Nabi Isa alaihissalam pada waktu itu adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabi, sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya. Baik ya ikhwah, tanpa intro terlebih dahulu kita akan jawab langsung tuduhan orang ini yang kemudian dia menuduh kepada umat Islam. Yang pertama, seperti yang terhalang selaput ya ikhwah untuk memahami Al-Quranul Karim. Kita akan bawakan ayat suci Al-Quranul Karim langsung kepada ayat suci Al-Quranul Karim. Baik, kita akan baca terlebih dahulu bukan di ayat ke-55-nya saja. Kita akan baca di ayat 52-nya supaya kita bisa mendapatkan pemahaman yang sempurna dan kamil menyeluruh ya ikhwah. Baik, kita akan bacakan di ayat 51 terlebih dahulu. Faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Ini perkataan Nabi Isa alaihissalam. Innallaha, sesungguhnya Allah, rabbi Tuhanku, wa rabbukum dan Tuhan kalian. Fa'buduh, maka sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah jelas dalam hal ini di ayat 51 saja Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada pengikutnya itu, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sembahlah Allah, bukan diriku yang engkau sembah, bukan aku, kata Nabi Isa alaihissalam yang engkau sembah, tetapi Allah yang kemudian engkau sembah. Lalu kemudian di ayat selanjutnya, hadza shiratum mustaqim, dan inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu bukan mengatakan Isa sebagai Tuhan, tetapi jalan yang lurus Isa adalah seorang nabi dan Allah sebagai Tuhan. Itu perkataan Nabi Isa secara langsung ya ikhwan. Baik, di ayat 52-nya ini paling menarik ya ikhwan. Sebelum ke ayat 55 yang nanti kita akan baca, falamma ahassa Isa, dan ketika Nabi Isa alaihissalam menyadari bahwa minhumul kufro, orang-orang Yahudi pada waktu itu, orang-orang Bani Israel pada waktu itu, minhumul kufro,
ada yang ingkar, ikhwatillah. Jadi mereka Bani Israel ingkar kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berkata, qala man ansari ilallah, siapa di antara kalian yang ingin menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Qala, maka berkata, siapa yang berkata di sini? Al-Hawariyun, yaitu Hawariyun, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Nahnu ansarullah, maka mereka berkata, wahai Isa, kami siap untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Amanna billah, aku beriman, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Washhad, dan saksikanlah wahai Isa, bi anna muslimun, kami Hawariyun adalah orang-orang Islam, orang-orang Muslim yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saksikan ya ikhwah. Berarti siapa di sini yang kemudian percaya kepada Nabi Isa alaihissalam? Orang yang beriman, orang Muslim. Siapa mereka-mereka yang tidak percaya Nabi Isa alaihissalam? Adalah orang-orang yang kafir, yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam, yang tidak mempercayai Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik ya ikhwah, kita akan baca di ayat selanjutnya. Faqala ta'ala, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul. Rabbana, ini berkata Hawariyun, Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, kami iman, bima anzalta, terhadap apa-apa yang engkau turunkan, wattaba'na, dan kami mengikuti ar-rasula, utusan. Hawariyun mengikuti Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan Allah. Faktubna, maka catatlah kami, ma'asyahidin, bersama-sama orang yang bersaksi. Artinya ya ikhwah, Hawariyun di sana mengikuti Nabi Isa alaihissalam sebagai nabinya Allah, sebagai utusan ar-rasul, mengikuti utusan Allah. Lalu kemudian Hawariyun mengatakan, ya Allah, catatlah kami bersama-sama orang yang bersaksi. Boleh diartikan bahwa orang bersaksi itu adalah asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian wa makaru wa makarallah, dan mereka membuat tipu daya. Bani Israel pada waktu itu membuat tipu daya. Wa makarullah, dan Allah sebaik-baiknya yang membalas tipu daya. Wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baiknya membalas tipu daya itu ya ikhwan. Idza qala Allah, ketika Allah, di ayat selanjutnya, di ayat 55, yang dimaksud oleh orang ini, katanya umat Islam itu terhalang oleh selaput dan sehingga tidak bisa memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Itu adalah tuduhan yang sangat keji ya ikhwah. Padahal dia tidak membaca ayat-ayat sebelumnya. Bagaimana kelanjutan ayatnya di ayat 55? Faqala ta'ala, idza qala Allah, ketika Allah berkata, ya Isa, wahai Isa, inni mutawafika, sesungguhnya aku akan mengambilmu, wa rafi'uka, dan aku akan mengangkatmu, ilayya, kepadaku, wa mutahhiruka, dan aku akan mensucikanmu, minal ladzina kafaru, dari orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir, wa ja'ilul ladzina tabauka, dan kami akan jadikan orang-orang yang mengikutimu. Siapa? Hawariyun tadi yang mengimani Nabi Isa sebagai nabinya Allah Subhanahu wa taala dan sebagai rasulnya Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai Tuhan. Karena ketika mengimani Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan, maka dia sejatinya adalah orang-orang kafir, karena tidak termaktub dalam ayat tersebut ya ikhwah. Wa ja'ilul ladzina tabauka, dan aku jadikan orang-orang yang mengikutimu, fauqal ladzina kafaru, di atas orang-orang kafir, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Summa ilayya marji'ukum, kemudian engkau akan dikembalikan. Baik ya ikhwah, di ayat selanjutnya, di ayat ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, yang tidak percaya kepada Nabi Isa alaihissalam, seperti orang Hawariyun ini beriman kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai nabinya Allah dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selain daripada itu adalah orang-orang kafir, Bani Israel yang membangkang kepada Nabi Isa alaihissalam, membangkang kepada aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Maka fa'amal ladzina kafaru, orang-orang yang seperti itu, orang-orang kafir seperti itu, fa'u'adzibuhum, maka Allah akan azab mereka, azaban, dengan azab syadidan, azab yang sangat pedih, yang sangat luar biasa keras, di dunia, baik itu di dunia wal akhirah, adapun nanti kebagian di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahum min nasirin, dan sekali mereka itu tidak akan mendapatkan pertolongan. Wa ammal ladzina, adapun orang-orang yang beriman, semisal kita ya ikhwah,
sama dengan orang Hawariyun yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam, yang mengikuti Nabi Isa sebagai nabi dan utusan Allah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang melakukan amal soleh, fayuwaffihim, maka Allah akan berikan kepada mereka kesempurnaan apa, ujurahum, yaitu pahala-pahala untuk mereka. Wallahu, dan sesekali Allah la yuhibbuz zalimin, tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dzalika natsu 'alaika minal ayati wa dzikril hakim. Ya ikhwah, jadi sebetulnya mereka itu tidak paham terhadap Al-Quran. Hanya saja dengan kesombongan mereka mengatakan dirinya paling paham terhadap Al-Quran, paling mampu menafsirkan Al-Quranul Karim. Padahal mereka hanya sebatas membaca terjemahan saja, ya ikhwah. Tidak membaca ayat yang kemudian dari ayat sebelumnya itu. Padahal di ayat-ayat sebelumnya itu adalah ayat yang menjelaskan tentang orang-orang pengikut Nabi Isa alaihissalam yang kemudian mereka itu adalah orang-orang yang muslim, orang-orang yang berserah kepada Allah dan Rasulnya. Allah sebagai Tuhannya, Rasul Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabi, pesuruh atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini, siapakah yang kemudian tidak paham ayat suci Al-Quranul Karim? Apakah orang yang menyombongkan diri tadi, atau justru orang muslim yang kemudian dia belajar Al-Quran, dia belajar bahasa Arab, dia belajar tata cara bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar, baik itu dari segi ilmu bahasa, nahwu, sharab, kemudian mantik, bayan, dan sebagainya, yang kemudian hal itu juga, ya ikhwah, tidak cukup kalau misalkan kita ingin betul-betul mempelajari Al-Quran dengan sangat mendalam. Ya ikhwah, apakah mereka sadar dengan apa yang mereka ucapkan? Entahlah, ikhwah, kita tidak tahu. Tetapi kita sudah sampaikan dengan sejelas mungkin bahwa di sana bukan orang-orang yang kemudian sekarang diklaim orang Kristen yang kemudian dia mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Itu keliru. Karena apa? Karena Nabi Isa alaihissalam tidak menyatakan dirinya sebagai Tuhan, baik itu dalam Al-Quran atau di kitab-kitab sebelumnya. Tetapi jelas dalam Al-Quran sudah dikonfirmasi bahwa Nabi Isa alaihissalam hanya sebagai utusan kepada Bani Israel, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila rahmatan lil alamin, untuk alam semesta, ya ikhwah. Baik, mungkin itu saja dulu bisa kami sampaikan. Kita akan jawab tuduhan berikutnya. Kita akan difatkan ikhwah terkait daripada tuduhan-tuduhan yang kemudian dia sampaikan, maka kita akan jawab di video berikutnya supaya tidak terlampau panjang. Dan itu dulu yang bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.